Tak tolong ya CD-nya ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di unmute ya. Tika, di unmute. Oh, sudah. Kok masih di sini masih kelihatan belum? Hmm, emang namanya Jessica Alba ya? Penggemarnya Jessica Alba. Oh, namanya emang Jessica Alba. Oh, berarti Bu Rini lupa naik pas ngabsen ya. Tahu Jessica Alba itu siapa? Ah, aktris Hollywood. Oh, saya kira penggemarnya gitu. Terus dikasih nama. Oh, mungkin anu ya orang tua yang penggemar. Ya, ya, ya. Ya, oke, baik. Hari ini kita sampai pada tatap muka kelima ya, minggu ini. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang eh, banyak sekali rasio keuangan ya. Saya tidak tahu apakah sudah sempat dicoba atau mungkin sudah dicek. Eh, tapi insya Allah dengan mengerjakan tugas yang di e-learning bisa ya, artinya bisa diakses ya e-learningnya. Oke, nggak ada masalah berarti. Eh, ya karena memang agak agak butuh waktu kalau harus menulis online di e-learning. Jadi saya submit saja tugasnya. Kalian juga kan submit kan ya. Jadi nggak menulis online, ya kan? Oke, baik. Nah, hari ini kita bahas tentang apa namanya pasar dan institusi keuangan ya. Jadi kalau kemarin kita sudah banyak dihadapkan dengan ngitung-ngitung, rumus-rumus, ya kan? Udah pusing ngerjakan tugasnya, ya kan? Nah, hari ini agak
agak ya saya bilang agak lebih rileks ya. Agak lebih rileks karena banyak teori hari ini ya. Oke, saya langsung share screen saja. Ya, salam. Ya, ya. Ya, oke. Nah, pasar dan institusi keuangan. Ya, jadi eh, kalau kemarin kita membahas rasio keuangan, nah hari ini kita perlu mengetahui tentang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan eh, manajemen keuangan. Ya, intinya seperti itu. Oke, nah, jadi perlu diketahui dulu bahwa pasar yang dimaksud di sini itu adalah pasar keuangan, ya, bukan pasar seperti yang sehari-hari kita lihat, gitu ya. Kalau pasar yang sehari-hari kita lihat ada beras, ada minyak, ada kelapa dan seterusnya, gitu ya. Ada lombok, ada bawang, gitu ya. Nah, kalau pasar yang di sini yang dimaksud adalah pasar yang menjual eh, ya derivatif atau instrumen-instrumen keuangan. Oke, lanjut saja. Nah, yang pertama kita pelajari dulu tentang alokasi modal. Ya, jadi intinya untuk operasional perusahaan dibutuhkan modal, ya kan? Pendanaan, ya. Nah, dari mana modal itu diperoleh? Jadi modal itu biasanya perusahaan sumbernya itu ada modal sendiri, ya, atau ada modal dari pihak ketiga atau penyertaan dari para penanam modal, gitu ya. Nah, ketika perusahaan perlu modal selain dari tadi itu, maka perusahaan bisa mencari modal di pasar modal, gitu ya. Nah, jadi tujuan dibentuknya pasar modal itu memang untuk apa namanya mengalokasikan modal kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Bagaimana caranya ya? Dengan menjual saham dan seterusnya. Ya. Nah, jadi aliran kas dari pihak yang kelebihan modal ya atau uang ya atau dana ke pihak yang memerlukan modal. Jadi eh, pihak yang memerlukan modal siapa ya? Perusahaan-perusahaan yang apa namanya terdaftar di bursa. Itu kalau yang terdaftar, yang terbuka ya. Tapi kalau enggak ya secara apa namanya? Secara normal mereka akan mencari modal di luar yang ada gitu. Nah, terus kemudian orang atau organisasi yang membutuhkan modal itu melakukan pinjaman kepada orang atau organisasi yang memiliki kelebihan modal. Oke. Nah, proses alokasi modal di sini adalah perpindahan dana, gitu ya, perpindahan dana. Jadi dari pihak yang membutuhkan kepada pihak yang menyediakan modal. Oke. Nah, perpindahannya bisa secara langsung, bisa tidak langsung, ya.
Nah, yang tidak langsung itu bisa melalui bankir investasi, bisa melalui perantara keuangan. Jadi intinya tidak tidak langsung kepada pemilik modal, ya, tidak langsung kepada pemilik modal, ya. Oke, nah kalau dibuat diagram, ya, jadi yang secara langsung dan tidak langsung itu, ya, diagram proses pembentukan modalnya adalah, nah ini bisa dilihat, ya. Jadi di sini ini unit bisnis itu ya perusahaan-perusahaan gitu ya yang membutuhkan modal, ya. Nah di sini ada penabung, ya. Penabung itu yang kemudian dari dana yang mereka setorkan, misalnya ke bank atau ke pasar modal, itu kan dikelola oleh perbankan, ya, atau oleh pasar modal. Nah, sehingga di sini tuh dikatakan penabungnya. Nah, eh, dari unit bisnis kepada penabung, ya, itu ada efek, ya, atau efek itu instrumen keuangan seperti itu, ya. Nah, bentuknya bisa saham, bisa obligasi, ya. Nah, jadi para pebisnis obligasi, ya, menerbitkan saham atau obligasi. Nah, kemudian, ya, kalau dari penabung kepada perusahaan tadi, tentu saja di sini sudah berupa rupiah. Ya, jadi dana yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, ini yang secara langsung, ya, secara langsung. Nah, tadi itu yang secara tidak langsung bisa melalui bankir, investasi bisa melalui perantara keuangan, ya. Nah, ini apa namanya? Di sini ini bagan ini yang membedakan, ya, antara yang langsung dengan yang tidak langsung. Jadi Anda bisa bedakan di sini. Jadi di sini tuh perantara bisa berupa bankir maupun perantara itu sendiri, ya. Nah, aliran modalnya hampir sama sih, aliran modalnya, ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut saja sekarang tentang pasar keuangan, ya, pasar keuangan. Nah, ini sebetulnya tidak sekedar gambar, ya. Jadi yang di atas itu kalau Anda apa namanya ketik di browser gitu ya tentang pasar keuangan, beberapa image akan muncul yang menggambarkan pasar keuangan, ya. Salah satunya saya ambil itu ini. Jadi eh, pasar modal itu, ya kan. Nah, di situ eh, ya intinya itu di situ ada pergerakan gitu ya. Nah, di sini ada grafik-grafik di situ. Nah, oke, apa sih itu pasar keuangan gitu ya? Nah, yang pertama kita berbicara tentang pasar aset fisik dan pasar keuangan, ya. Oke. Nah, apa itu pasar aset fisik? Pasar aset fisik itu disebut juga pasar aset yang berwujud. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Jadi pasar itu ada pasar yang secara harfiah seperti yang kita lihat sehari-hari, ada beras, ada lombok, ada brambang, ya kan? Di pasar, ya. Ada buah, ya. Itu adalah pasar aset fisik, ya. Nah, terus yang kedua adalah pasar aset keuangan. Jadi pasar aset keuangan itu berhubungan dengan tadi itu beberapa efek yang dijual
belikan, diperjualbelikan di sana, yaitu misalnya saham, obligasi, wesel, hipotek, ya, dan beberapa efek derivatif lainnya. Nah, yang kita bahas nantinya itu adalah pasar aset keuangan, ya, bukan pasar aset fisik, ya. Jadi kalau kita nanti sepanjang pembahasan itu ada pasar, jangan membayangkan di situ ada beras, ada lombok tadi, ya, bukan pasar itu yang kita maksudkan, tapi pasar keuangan yang menjual saham, menjual obligasi, ya. Nah, kalau misalnya ada bentuknya saham itu seperti apa sih, Bu? Wah, udah telat ya, tak perlu ditunjukkan, Anda bisa browsing, ya. Kayak apa sih saham ini? Gitu ya. Modelnya kayak apa? Obligasi itu seperti apa sih bentuknya gitu ya. Nah, silakan apa namanya mencari sendiri ya. Oke. Nah, terus oke. Kalau tadi adalah pasar aset fisik vs pasar keuangan ya. Nah, eh, berikutnya adalah pasar tunai ya dibandingkan dengan pasar yang berjangka. Ada pasar tunai, ada pasar berjangka ya. Nah, pasar tunai itu merupakan pasar di mana aset diperjualbelikan untuk pengiriman on the spot atau saat itu juga. Ya, walaupun bisa jadi dalam beberapa hari gitu ya. Itu terhitung saat itu. Nah, berbeda dengan pasar berjangka. Pasar berjangka itu jauh jangka waktunya, bisa 1 tahun, bisa 6 bulan gitu ya. Nah, pasar berjangka itu pasar di mana para partisipannya itu melakukan persetujuan di hari ini untuk membeli atau menjual aset ya. Tapi transaksinya itu di masa depan gitu ya. Nah, transaksinya di masa depan. Jadi kita sepakat bertransaksi sekarang, tapi dilakukan di masa depan, di waktu yang akan datang. Nah, contohnya di situ petani yang melakukan kontrak future. Nah, jadi ya nanti ada call option. Sudah pernah dengar? Belum ya? Nah, itu nanti di apa namanya? Kalau mempelajari tentang ini ya, apa namanya? Keuangan yang khusus untuk apa sih istilahnya di pasar modal juga, tapi yang terkait dengan eh, metode jual belinya. Ya ada sell, ada buy, ya kapan harus sell, kapan harus buy gitu ya. Terus ada call option, ada warrant nanti istilahnya ya. Terus ada future ya. Nah, kontrak future di mana hari ini tuh petani dengan si pembeli itu setuju untuk menjual 5.000 gantang kacang kedelai ya. Nah, dalam 6 bulan ke depan gitu ya, 6 bulan yang akan datang dengan harga $5 per gantang. Jadi kesepakatannya itu sekarang. Ya wes nanti saya sediakan 5 gantang ya 6 bulan lagi. Karena mungkin sekarang masih nanam gitu ya, kedelainya masih tanam. Nah, terus kemudian nanti ketika saya panen 6 bulan lagi, saya akan jual 5 gantang dengan harga $5 per gantang. Ya. Nah, itu pasar apa namanya pasar tunai dan pasar berjangka. Sekarang pasar uang dan pasar modal. Ya. Nah, pasar uang atau money market ya itu merupakan pasar untuk efek utang jangka pendek yang sangat liquid. Ya, yang sangat liquid. Sangat liquid itu berarti semacam aset lancar ya yang bisa segera diuangkan. Kemarin masih ingat ya. Nah, karena jangka pendek pasti
periode waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Ya. Nah, pasar uang atau money market itu pasar yang memperjualbelikan atau memperdagangkan aset keuangan dalam jangka kurang dari 1 tahun, ya, jangka pendek. Nah, yang termasuk di situ adalah call money, interbank loan, dan falas. Jadi apa namanya, macam-macamnya itu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah pasar modal, ya. Itu disebut kapital market, ya. Nah, kapital market itu adalah pasar untuk utang jangka menengah atau jangka panjang, termasuk juga yang jangka panjang, ya. Nah, berarti lebih dari 1 tahun, ya. Nah, contohnya apa di situ? Ada saham, obligasi, ya, dan produk derivatif lainnya. Surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal, ya. Nah, sampai di sini masih paham ya? Nggak ada masalah ya? Bisa dipahami. Nah, berikutnya nanti ada istilah pasar primer dan pasar sekunder. Ya, jadi ada pasar primer, ada pasar sekunder. Pasar primer itu apa? Pasar primer adalah pasar di mana perseroan menghimpun modal baru. Ya, jadi perusahaannya menghimpun modal baru, atau pasar di mana efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Ya. Nah, itu pasar primer. Ya. Sudah pernah mendengar tentang IPO? Sudah, ya. Sudah ada yang sudah, ada yang belum. Oke, nanti ada tentang IPO, ya. Jadi yang pertama kali eh, diperdagangkan sahamnya itu apa namanya, IPO, penawaran perdana, gitu ya. Biasanya dalam bahasa Inggris initial public offering, disingkat IPO, ya. Nah, pasar sekunder itu adalah pasar di mana efek yang telah ada, gitu ya, beredar, diperdagangkan di antara investor. Jadi ya sudah listing lama misalnya ya di bursa itu masuk di pasar sekunder. Untuk yang pasar primer itu untuk saham-saham perusahaan yang baru saja dikenalkan, ya, baru saja diperdagangkan, ya. Oke, lanjut ya. Nah, banyak ya jenis pasar keuangan, ya. Nah, ada pasar privat, ada pasar publik, ya, pasar publik. Oke. Nah, pasar privat itu adalah pasar di mana transaksinya dinegosiasikan secara langsung, ya, antara kedua belah pihak, ya. Nah, misalnya pinjaman bank dan penempatan utang pribadi pada perusahaan asuransi. Ya, jadi pasar privat di mana transaksinya dinegosiasikan antara kedua belah pihak secara langsung. Ya. Jadi antara si pemberi dana dengan si yang membutuhkan dana itu langsung bertransaksi. Kemudian pasar publik itu di mana kontrak yang distandarisasi diperdagangkan melalui pertukaran yang terorganisasi. Nah, biasanya yang diperdagangkan di sini adalah berupa saham biasa dan obligasi perseroan. Nah, karena saham biasa dan obligasi perseroan itu sangat mungkin untuk dimiliki banyak orang, gitu ya, berpindah-pindah tangan. Ya, itu saham biasa. Kan saham itu ada dua macam, ya, ada saham biasa, ada saham preferen. Ya, nah, nanti ketika kita membahas tentang valuasi saham itu akan lebih detail, ya, dibahas tentang apa itu saham, bagaimana cara menghitung nilai saham, ya. Nah, oke, itu tentang pasar keuangan, ya, tidak ada masalah.
Terus berikutnya adalah institusi keuangan. Nah, institusi keuangan atau ya lembaga keuangan. Ya, institusi itu disebut juga dengan lembaga. Ya. Nah, institusi keuangan yang pertama itu adalah perbankan. Ya. Anda sudah dapat mata kuliah lembaga keuangan bank dan non bank atau apa ya? Belum ya, belum. Oke, ya. Jadi lembaga keuangan itu ada perbankan, ada yang non perbankan. Ya, ada yang keuangan dan bukan bank, misalnya gitu. Ya, jadi itu ada mata kuliah tersendiri ya tentang itu. Nah, tapi di sini kita menyebutkan yang dimaksudkan di sini adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari institusi keuangan atau lembaga keuangan ya. Nah, yang pertama adalah perbankan ya. Perbankan itu membantu perusahaan merancang efek dengan fitur yang diminati investor ya, terus kemudian membeli efek tersebut dari perusahaan dan menjualnya kembali kepada penabung. Jadi ini aktivitas perbankan yang terkait dengan keuangan ya. Jadi sebagai ini aja apa namanya supaya bisa dipahami ya. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua ada perbankan komersial. Perbankan komersial merupakan perbankan tradisional ya, karena mereka melayani beragam penabung dan peminjam. Ya, jadi kalau perbankan yang termasuk perbankan komersial ya yang sudah ada sekarang ini ya, yang sudah kita kenal sehari-hari itu ya perbankan komersial. Jadi mereka sudah langsung melayani nasabah yang mau pinjem maupun yang mau nabung kan gitu ya. Nah, kalau perbankan syariah sekarang kan banyak kan. Nah, yang syariah itu berarti masuk di komersial kah? Wah, kalau ini perbankan komersial tuh yang tradisional ya, yang ini apa nak konvensional gitu kan ya, perbankan konvensional. Nah, jadi non komersial sebetulnya ya untuk yang syariah. Tapi memang mereka memberikan pelayanan juga menabung juga, tapi dia kan apa ya berbasis gitu ya atau berdasarkan ya keagamaan lah gitu ya. Jadi agak ya memang bukan agak ya memang berbeda dengan perbankan konvensional ya. Nah, dan sekarang apa namanya hampir semua yang konvensional itu juga mendirikan yang syariah ya kan. Penelitian tentang perbankan syariah juga luar biasa, berkembang pesat ya, semakin banyak ya. Nah, biasanya eh, apa namanya peneliti-peneliti atau orang-orang yang concern dengan misalnya eh, basic pendidikannya misalnya keagamaan atau ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Nah, itu biasanya penelitiannya cenderung ke perbankan syariah ya, lebih banyak ke sana. Bukan yang ke konvensional ya. Tiara Evita Sari di sini. Hah? Oh, pertukaran pelajar. Oke. Sama siapa aja? Hmm. Hmm. Kemarin kayaknya akan diinfokan gitu namanya oleh Kaprodi, tapi kayaknya belum ada sih ya, belum ada. Oh, jadi saya nggak tahu sih ininya. Tapi ada memang beberapa yang langsung WA saya yang terkait misalnya nggak bisa hadir di kelas atau
sejenis itu gitu ya. Nah, baik. Terus kemudian ada perusahaan jasa keuangan. Jadi selain perbankan yang termasuk dalam institusi keuangan atau lembaga keuangan itu adalah perusahaan jasa keuangan, ya. Nah, yang terkenal itu ada Citigroup, American Express, Prudential, ya. Prudential selain jasa keuangan itu juga yang kita kenal itu kan perusahaan asuransi kan, ya, asuransi. Jadi eh, ada di sini yang ikut asuransi? Oh, kalau mahasiswa ada ya. Oh iya, BPJS itu kan termasuk asuransi ya, asuransi kesehatan kan ya, itu BPJS ya. Oke, baik. Nah, perusahaan jasa keuangan itu merupakan konglomerasi besar yang menggabungkan beberapa institusi keuangan dalam satu perusahaan. Ya, jadi eh, biasanya memang ada grup-grup gitu biasanya ya, nama perusahaannya. Nah, terus kemudian yang termasuk dalam institusi keuangan berikutnya adalah asosiasi simpan pinjam. Nah, biasanya melayani penabung individu ya dan peminjam hipotek residensial dan komersial. Ya. Nah, oke, pokoknya intinya itu. Terus kemudian ada asuransi jiwa. Ya, perusahaan asuransi ya masuk di situ. Nah, kemudian reksadana. Jadi kita kan sering ya mendengar reksadana itu ya. Nah, jadi reksadana itu menerima uang dari penabung, kemudian digunakan untuk membeli saham, obligasi jangka panjang, ya, atau instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh kalangan usaha atau unit pemerintah. Ya, jadi apa namanya? Itu yang termasuk di dalam institusi keuangan, ya. Oke. Nah, ini saya harus agak cepat ya. Oke. Nah, sekarang berbicara tentang bursa saham, ya. Nah, jadi eh, seperti yang saya sampaikan tadi, ini masih teori-teori saja, jadi nggak apa-apa, pokoknya nanti diikuti gitu ya. Nah, bursa saham. Nah, gambar-gambar yang di atas judul itu juga tidak sekedar gambar ya. Jadi itu menggambarkan aktivitas di bursa saham ya. Nah, nanti ketika misalnya Anda klik ketik di browser Anda juga akan banyak muncul itu ya. Nah, oke. Apa itu bursa saham? Jadi bursa saham itu termasuk dalam pasar sekunder. Ya, itu yang penting. Nah, di mana pasar apa namanya efek diterbitkan sebelumnya dan masih beredar di perdagangan. Nah, pasar sekunder yang paling aktif dan menjadi perhatian manajer keuangan adalah bursa saham. Ya, jadi tadi kan ada pasar primer, ada pasar sekunder. Pasar primer itu untuk perusahaan yang menerbitkan saham, menjual saham pertama kali. Tapi kalau pasar sekunder itu sudah berjalan, ya. Jadi saham dia sudah listing lama di bursa, ya kan, sahamnya sudah beredar, sudah diperdagangkan. Itu pasar sekunder. Nah, bursa saham itu masuk sebagai pasar sekunder. Artinya apa? Bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang sahamnya sudah lama beredar dan diperdagangkan. Ya, pemahamannya seperti itu. Nah, ada dua bursa saham yang terbesar untuk saat ini, yaitu New York Stock Exchange ya di Amerika dan juga Nasdaq. Ya, jadi ya banyak jurnal-jurnal internasional berbahasa Inggris itu untuk manajemen keuangan itu data-datanya yang terkait dengan laporan keuangan gitu ya, yang terkait dengan data volatilitas saham itu mereka mengambil dari New York Stock Exchange dan juga Nasdaq. Nah, ini bisa diakses apa namanya secara online ya. Dan katanya
dan datanya tersedia jika memang ada, bisa diakses. Tapi kecuali memang datanya yang tidak ada. Jadi itu yang terbesar. Nah, sekarang jenis-jenis pasar modal, ya. Nah, ada pasar perdana yang tadi itu primary market dan pasar sekunder. Ya, jadi sama pemahamannya dengan yang tadi. Jadi di sini saham dan efek lainnya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi ya atau underwriter. Nanti ada istilah underwriter ya, melalui perantara pedagang efek yaitu broker atau dealer ya. Nah, yang bertindak sebagai agen penjual saham. Nah, inilah yang namanya penawaran umum perdana atau initial public offering. Biasanya disingkat dengan IPO. Ya. Initial public offering. Nah, kalau yang pasar sekunder ya pasar yang seperti kita pahami tadi ya. Nah, jadi itu nah di sini itu kalau yang di pasar perdana itu ada underwriter dan ada broker, yaitu yang penting. Nah, kalau di pasar sekunder itu ada yang namanya pialang saham biasanya ya, pialang. Jadi perantara ya. Nah, jadi eh, ya kita tidak bisa langsung membeli sahamnya itu ke perusahaannya, nggak bisa ya. Jadi eh, makanya itu ada di mereka melalui bursa efek itu. Nah, nanti bursa efek itu menyediakan pialang. Ada para pialang-pialang saham yang kemudian menjadi perantara. Risa Alfia di sini. Hah? Oke, sekarang pelajar ya. Nah, oke, ini perbedaan konkretnya ya. Jadi nanti bisa dipelajari antara pasar perdana dengan pasar sekunder ya. Jadi kalau di pasar perdana itu harga sahamnya tetap, tapi kalau di pasar sekunder itu harga saham berfluktuasi ya sesuai kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Ya, jadi harganya itu dibentuk oleh pasar, ya, mekanisme pasar. Ya. Semakin tinggi permintaan terhadap saham satu perusahaan, maka nilainya akan semakin tinggi, semakin besar. Ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau di pasar perdana, karena memang itu penawaran perdana ketika saham dikenalkan dan diperdagangkan, ya harganya tetap itu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tidak dikenakan komisi. Nah, dan seterusnya ini perbedaannya ya. Nah, yang penting adalah ini, jadi jangka waktunya terbatas untuk pasar perdana, sedangkan untuk pasar apa namanya sekunder itu tidak terbatas. Oke, nah selain pasar primer dan pasar sekunder, ada pasar ketiga, ada pasar keempat. Ciakai pasar ya. Nah, pasar ketiga di sini udah dijelaskan aktivitasnya ya. Jadi sarana untuk jual beli efek antara market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker sendiri ya, anggota bursa. Nah, investor dapat memilih market maker yang memberi harga terbaik. Ya, para market maker akan bersaing untuk menentukan harga saham. Nah, pokoknya ini apa namanya? Beberapa istilah yang terkait dengan manajemen keuangan kan ya. Nah, jadi kalau dibuat bagan ya, jadi kalau dibuat bagan itu modelnya seperti ini ya. Jadi eh, nah, ini yang membedakan dari sini harga karakteristik harga dibentuk oleh kalau pasar perdana berarti oleh emiten udah langsung kelihatan ya. Nah, berikutnya mekanisme perdagangan. Nah, bagaimana perdagangan di bursa gitu ya, di pasar modal atau di pasar keuangan ya. Nah, oke, mekanisme perdagangan di pasar perdana. Oke.
Nah, yang pertama emiten menjual saham. Sekali lagi saya sampaikan emiten itu adalah perusahaannya yang punya saham, ya, yang menerbitkan saham itu emiten, ya. Biasanya kalau Anda nanti masuk di webnya IDX itu juga istilahnya adalah emiten, ya, bukan perusahaan. Jadi nama emiten misalnya gitu, ya. Nanti kalau Anda ketik di IDX akan keluar. Terus harga disepakati antara emiten dan underwriter, ya, tadi itu. Terus kemudian pembeli atau investor yang beli tidak dipungut biaya transaksi. Investor membeli melalui underwriter atau agen penjual yang ditunjuk, dan penawaran melibatkan akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan perusahaan pendidikan. Nah, jadi ini pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar perdana, ya, pasar perdana. Oke, lanjut. Nah, kalau pasar sekunder, mekanismenya bisa dilihat dari bagannya, ya. Oke, nanti Anda pelajari. Lanjut, syarat untuk melakukan jual beli di pasar sekunder, ya. Nah, ya sudah pasti harus terdaftar dulu, ya, harus terdaftar. Oke, itu kemudian apalagi sebentar. Ya, investor tidak dapat melakukan transaksi di bursa secara langsung, tapi melalui perantara. Udah ya, itu tadi ya, sama ya. Oke, nah pasar sekunder. Oke, ini, sorry, ini pasar ketiga. Jadi setelah pasar sekunder ada pasar ketiga, ya. Wes, pokoknya nanti dibaca, ya. Nah, ini pasar keempat mekanismenya. Jadi nanti kalau ditanya mekanismenya, Anda bisa jelaskan dari bagan-bagan itu, ya. Apa yang membedakan unsur mana yang ada di pasar ketiga tapi tidak ada di pasar keempat misalnya, dan seterusnya, ya. Nah, oke. Terus, nah, sekarang kita masuk ke yang khusus tentang Bursa Efek Indonesia. Oke, sedikit lagi ya, kita lanjutkan ya. Oke, walaupun cuaca panas, tolong tetap fokus ya. Nah, oke, Bursa Efek Indonesia ya, atau Indonesian Stock Exchange ya, atau biasanya juga disebut IDX ya. Nah, oke, Bursa Efek Indonesia ya. Dulu sejarahnya sebelum menjadi Bursa Efek Indonesia itu ada masing-masing. Jadi ada Bursa Efek Surabaya atau disingkat BES, ada Bursa Efek Jakarta. Dulu itu ada dua, atau BEJ. Ya. Nah, terus saya lupa tahun berapa itu akhirnya hanya ada satu, dijadikan satu, ya, menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI, ya, singkatannya. Nah, BEI atau Indonesia Stock Exchange atau IDX itu merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Ya. Nah, demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan. Nah, ini 2007. Ya, jadi pada 2007 akhirnya digabungkan menjadi satu, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ya. Nah, BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automate Trading System atau JATS. Ya, sejak 22 Mei 95 menggantikan sistem manual yang digunakan sebelum 2 Maret 2009. Ya. Oke, BEI berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, kawasan Niaga Sudirman, Jakarta. Ya. Nah, ini alamat websitenya. Jadi kalau Anda mau nyari laporan keuangan, mau nyari apa saja komoditas yang diperjualbelikan, komoditas dalam hal ini
bukan berambang beras tadi loh ya. Komoditas yang di sini adalah efek-efek atau apa namanya apa sih istilahnya instrumen ya, instrumen-instrumen keuangan. Nah, terus jadi ini adalah proses pelaksanaan perdagangan di bursa ya. Nanti Anda pelajari bagannya ya. Mulai dari nasabah beli, kemudian apa? Atau mulai dari nasabah jual. Jadi, silakan ini bagannya ya. Oke, ini juga hampir sama mekanisme perdagangan sahamnya ya. Jadi beberapa oke. Nah, ada yang namanya mekanisme pelaksanaan perdagangan secara remote ya. Jadi di sini ada satu komputer eh, sentral gitu ya, yang kemudian digunakan untuk back end system ya. Jadi computerized. Oke, udah itu ini dulu kan ya Bursa Efek Jakarta sebelumnya ya. Nah, oke selesai ya. Ada pertanyaan nih? Kayaknya udah umek semua, udah pada panas ya kan. Saya lihat udah nggak fokus lagi semua gitu kan ya. Ya, jadi udah pada gerah ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini saya stop share dulu. Sambil menunggu kalau ada yang bertanya, silakan on cam saya screenshot. Setelah screenshot jangan leave Zoom dulu ya, karena belum di absen ya. Cepet 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 cepet. Mesti lama nek on cam. Kenapa sih? Udah pada cantik besok ojo khawatir. Oke, sudah? Yusuf, Risa, Muhammad Rafi, Bintang Rizky, Tiasah, Sinta Putri, Cynthia Putri. Oh, kenapa? Muhammad sopo iki? Sing nggak kelihatan iki anune. A252203061. Tiara Evita Sari, Muhammad Jafar, on cam. Kan lama 1 2 3. Iki sapa iki? Salsabila iki ora ketok. Di sini ta? Oh alah. Muhammad Jafar iki kok tembok ora ketok wonge. Tiara iki lampu lampune sing disorot. Paham Bu Rini, ya. Paham Bu Rini. Risa. Terus Samsul Effendi ku apa iku? Ketok apa gambare? Kak. Olah apa dimututupi muka itu? Kan derung ta? 1 2 3. Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Eh, apa tadi? Apa tadi? Di atas mana? Mana? Wes, wes. Jangan dilihat papanya ya. Iki efek efek hybrid learning ini. WA nih kayak kabeh wis. Ya, sih. Oke, sekarang absen. Oke, oke. Oh, nggak bisa diminimasi ya. Oke, sih. Sih. Ah, belum login lagi. Yes. Ini aja ya.
Oke, presensi. Oke. Kelas manajemen keuangan A2. A2. Oke, C. Pasar dan institusi keuangan. Loh. Bintang Rizky, ada di Zoom apa enggak tadi? Galih Nur tadi kayaknya nggak tumon ya. Galih, oh ada, oh di sini Hidayatul Ulia, oke, Kafifah Dia, oke, Muhammad Wisnu Galih, oke, Muhammad Ja'far, oke, wis gak ngantuk kamu? Muhammad Rafli, nggak ada, itu ada di Zoom apa enggak? Oke, udah saya cross loh. Muti Muti Ul Hidayah. Oke. Naura Naswa. Nina Nur. Oke. Noni Nur. Ada Nina Nur, ada Noni Nur. Ada Novi Nur. Novi Nur yang mana? Hah? Oke, Novi ya. Putri Aulia. Oke. Risa Alfia. Pertukaran pelajar, sorry ya lupa ya. Nah, tolong ditulis di ini ya, di grup ya, biar Puri ini nggak lupa. Rosa Anjeli, biar nggak nyari-nyari gitu. Pak sudah tahu ininya ya. Yang pertukaran pelajar, tolong ditulis di grup. Salsabila Yulia, Samsul Effendi, Sanjaya Adi Prayu, Selvira Ayu, Sinta Putri, Sigit Priambodo, Siti Roina, Samsudin Wijaya, Tiara Nur Wike, siapa mana ini? Tiasya, Tika ada. Oh iya, memang Jessica Alba ya. Saya pikir ini apa namanya? Ulfa Febri, Yolanda Putri, Yusuf Dwi, Yusuf tadi, ya tadi juga nggak ditanya-tanya nggak ada itu. Oke, terus siapa lagi nih? Zamaya Fatima. Oke, oke, oke. Hmm. Oke, baik. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya.